Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syahla Auraila with students number 232122107. Dan sekarang aku akan menjelaskan bagaimana menghitung measures of variability di menggunakan Excel dan juga manual, tapi di dalam aplikasi Excel tentunya. Nah, di sini saya mempunyai 75 data. Ini udah di remove duplicate, jadi hasilnya kayak gini, dan tinggal di copy and paste here. Oke. Nah, ini kan hilang ya kolomnya. Line-nya kita tambahin ini, all borders. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus untuk nomornya, biar kita bisa manual, biar kita nggak nulis manual 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita tinggal kayak giniin blok dua-duanya, dan pakai tanda plus yang warna hitam ini. Nah, jadi kalau lagi di sini, ini kan warna putih. Nah, kita bukan ngeblok pakai yang plus putih ini, tapi pakai yang warna hitam kayak gini. Nah, tarik ke bawah sampai yang kita mau. Ini ada 17 data hasilnya. Dan udah kayak gitu aja. Terus yang frekuensi, cara menghitungnya adalah sama dengan, kalau untuk rumus, wajib pakai sama dengan kalau di aplikasi Excel ya. Jadi, kalau misalkan nggak pakai, kalau kita mau nge-comment sesuatu, kalau nggak pakai sama dengan, kita nggak akan bisa. Jadi, sama dengan, lalu rumusnya itu countif, buka kurung, range-nya itu yang data yang benar-benar 75 data, lalu titik koma, dan kita masukin tab skornya. Nah, dan di tiap device itu beda-beda. Kadang ada yang word-nya itu kalau pakai titik koma, ada juga yang pakai koma. Kalau misalkan kalian nggak berhasil pakai titik koma, bisa coba pakai koma. Nah, udah kayak gitu tinggal di enter aja. Nah, jadi ini frekuensi skor 48 itu di dalam data ini cuma ada 1. Nah, kalau ngitung kayak kesininya, kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi atau tulis-tulis lagi countif bla 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 bla. Kita tinggal geret lagi pakai tanda plus warna hitam ini. Kayak gitu. Nah, ini udah ngitung sendiri otomatis. Setelah itu yang XF kita sama dengan tinggal X kali F. Kali itu dalam Excel kita pakainya bintang, tanda bintang, dan F-nya ini 1, terus tinggal di enter. Udah kayak gitu aja. Terus ini tinggal geret lagi ke bawah, pakai yang plus hitam, jangan lupa. Nah, ini udah. Dan ini adalah X kurangi min. Nah, untuk menghitung min itu kayak gimana? Oh ya, kita harus jumlahin dulu frekuensi dan juga X kali F, atau aku dari sini deh. Sama dengan rumusnya itu sum, buka kurung, lalu geret. Nah, udah kayak gitu tinggal enter. Udah, itu adalah hasilnya. Nah, biar kita ngejumlahin ini nggak perlu tulis lagi sum dan pilih lagi blok lagi yang atasnya, enggak. Kita tinggal geret aja ke pinggir kayak gini, dan jadi deh kayak gitu. Nah, udah gitu, yang X kurangi min, kita hitung dulu minnya. Jadi kolom yang paling bawah ini untuk jumlah ya guys. Kita misalnya pakai ini deh. Pakai simbol sigma gitu ya. Kita ke simbol dan pilih sigma. Insert. Oke, close. Udah. Lalu di sini ya X kurangi min. Kita hitung dulu minnya. Min sama dengan min itu adalah rumusnya sama dengan X kali F dibagi frekuensi, jumlah frekuensi, atau N. Nah, hasilnya itu adalah 74,53. Atau kalau misalkan kalian masih ragu, bisa pakai rumus Excel sama dengan average, buka kurung, dan pilih yang A, bagian A ini yang masih full. Nah, ini hasilnya. Berarti benar ya, ini sama. Ini kalau misalkan di belakang komanya masih terlalu banyak angka, bisa ke home ini dan pakai ini. Decrease decimal. Kita bisa mengurangi desimal. Jadi 2 angka di belakang koma. Kayak gitu. Nah, setelah itu X kurangi min. Tinggal sama dengan X itu skor yang ini kan, X
dikurangi min. Minnya kalian pakai ini. Misalnya ya, aku pakai ini. Nah, udah sama dengan kayak gini. Nah, kalau di X kurangi min ini kan hasilnya negatif. Nah, biar hitungannya sesuai, kita itu harus di yang min ini, kan minnya ini ada di kolom F ya. Nah, kita tinggal tambahin dolar di sebelum F dan juga sesudah F-nya. Tapi di atas ya, di sini gitu, ditambahin dolarnya. Nah, kayak gitu. Tinggal enter, udah. Terus tinggal kita geret. Ini pakai plus hitam, jangan lupa. Dan yap, udah. Setelah itu ini adalah X kurangi min kuadrat. X kurangi min kuadrat itu berarti tinggal sama dengan X kurangi min kan ini. Nah, tinggal kita nulis kuadratnya. Kuadrat itu pakai ini. Ini tuh kalau dalam bahasa Inggris caret. Nah, terus ini tinggal angka 2 dan enter. Udah. Jadi ini udah X kurangi min kuadrat. Tinggal digeret ke bawah lagi kayak gini. Nah, udah. Terus ini F kali atau F dalam kurung X kurangi min kuadrat. Itu tuh berarti F kali ya. Kalau misalkan dalam kurung. Berarti F-nya itu sama dengan dulu. F-nya itu ini kan. Nah, kita tab yang F. Terus kita tulis bintang. Karena kalau ada dalam kurung itu berarti kita mengalihkan yang luar dalam kurung dengan yang di dalam kurung. Nah, X kurangi min kuadrat kan ini. Nah, tinggal kita tab ini. Yap, udah enter. Terus tinggal digeret ke bawah. Yap, kayak gitu. Nah, ini juga sisanya tinggal digeret lagi aja guys ke pinggir. Biar menjumlahin sendiri. Nah, ini untuk ngurangin. Ini juga harus dikurangin ya desimalnya. Kita kurangin lagi desimalnya. Jadi 2 di belakang koma. Kita akan menghitung measure of variability-nya. Yang pertama itu adalah range. Tapi aku nulis dulu di sini ya. Manually dan Excel. Nah, ini kita agak ke pinggiran aja ya. Nah, ini aku nggak ngerti kenapa dia ke pinggir gini. Kayaknya harus kayak gini. Udah. Nah, terus kita ke sini. Ini aku tulis range. Range-nya itu, kalau cara menghitung range adalah skor tertinggi, skor tertinggi dikurangi skor terendah. Nah, kalau manual jadi tinggal gini aja, sama dengan range di sini yang paling tinggi kan 100, dikurangi skor paling rendahnya itu 48. Nah, udah tinggal enter aja. Terus kalau misalkan belum yakin, nanti kita pakai Excel-nya, tapi nanti aja. Sekarang kita coba hitung quartile. Yang pertama itu adalah Q1. Q1 kalau rumus manualnya kita tuh baru menentukan posisi ya. Nah, rumusnya itu adalah untuk Q1 1/4 dikali dalam kurung N tambah 1. N itu adalah jumlah frekuensi atau jumlah data keseluruhan. Itu 75. Oh, ini aku lupa juga tidak pakai ini ya guys, tanda sama dengan. Jadi kalian tuh wajib kalau misalkan untuk rumus. Nah, terus tinggal tab ini yang jumlah frekuensi atau N tambah plus 1. Tutup kurung, enter. Nah, jadi ini ada di posisi ke-19. Kita kosongin dulu 1, karena buat nanti hasil Q1 yang sebenarnya itu berapa, nanti kita hitung. Nah, ini Q2. Q2 itu rumusnya 1/2 kali dalam kurung N. Kenapa aku lupa terus ya? Kalian jangan sampai lupa ya guys, sama dengannya. Sama dengan 1/2 kali dalam kurung N tambah 1. Tutup kurung, enter. Udah. Nah, ini Q3. Q3-nya itu 3/4.
rumusnya sama dengan 3/4 kali dalam kurung N tambah 1 tutup kurung. Oke, enter. Nah, ini. Cara ngitung 19, kita tuh harus ngitung di sini sih sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan kayak banyak kan, bisa aja mungkin banyak. Nah, cara ngitungnya tinggal di sini aja, guys. Kita ngitung di sini. Di sini ada, nah, di sini ada sum 18. Nah, jadi kalau ini tuh kita tuh sampai, aduh. Bentar. Oke, enough. Nah, kita tuh jadi dari sini tuh berarti sampai sini tuh udah 24. Nah, kalau sampai sini 18. Ini kan kita Q1-nya 19. Berarti 18. Nah, di sini kan ada 19-nya di angka 70. Berarti Q1-nya itu adalah 70, guys. 70. Nah, terus yang Q2. Q2 juga kayak tadi ngitungnya. Kita lihat 38. Nah, ini udah pas banget 38 nih. Yang di sum-nya yang di bawah. Berarti ini tuh 76, guys, Q2-nya. 76. Nah, terus yang Q3, 57. Kita cari 57 di mana ya? 57. Nah, di sini ya, di sini. Berarti 82, guys. Nah, tinggal kita kali gini aja. Udah. Terus kita hitung IQR atau interquartile. Kita hitung IQR-nya. IQR itu Q3 dikurangi Q1. Jadi kita tinggal sama dengan Q3 hasilnya ya, jangan sampai yang posisinya dikurangi Q1. Nah, enter. Udah, jadi IQR-nya itu atau interquartile-nya itu adalah 12. Setelah itu ada variance kalau nggak salah. Ya betul, variance. Nah, variance itu bisa disebut juga S kuadrat ya, tapi boleh variance juga. Kalau di rumus sih biasanya S kuadrat. Nah, cara ngitung variance itu adalah F kali jumlah F kali X kurangi min kuadrat atau jumlah dari ini nih dibagi jumlah dari frekuensi ditambah 1. Ya, tambah 1. Untuk menghitung variance ini, aku salah banget tadi. Harusnya itu, ini tuh bukan +1 tapi -1. Udah deh, tuh lihat hasilnya sama persis kan? Dan setelah itu ada standard deviation. Standard deviation itu suka disebut S juga. Tapi kita tulis aja. Nah, for example here gitu. Nah, oke. Nah, standard deviation itu tinggal sama dengan SQRT, buka kurung, kita pilih yang variance. SQRT dari variance. Tinggal sama denganin dan ini hasilnya. Nah, secara Excel, kita itu bisa menghitung range-nya itu adalah sama dengan max dalam kurung ini, yang A ini, dibagi, nggak tutup kurung lagi, kurangi min dalam kurung yang A lagi, tutup kurung, enter. Tuh kan, secara Excel dan manual tetap hasilnya sama, guys. Tapi emang Excel tinggal kayak gitu doang, nggak perlu ngitung-ngitung yang kayak gininya, nggak perlu. Kalian tinggal data ininya aja dan jadi kalau Excel. Nah, terus kalau misalkan Q1 itu rumusnya sama dengan quartile.inc kayak gitu. Buka kurung. Kita pilih yang A ini atau data yang full nih itu, terus titik koma atau bisa aja koma ya di kalian.
Dan kalau kuartil 1 berarti angka 1, tutup kurung, enter. Tuh, hasilnya sama kan? Terus yang Q2 juga sama aja. Kita tinggal tulis lagi quartile.inc, buka kurung, data full, titik koma, dan 2, karena ini kuartil 2. Tutup kurung, enter. Tuh, hasilnya sama kan, 76. Nah, selanjutnya Q3-nya sama dengan quartile.inc, buka kurung, A, titik koma, 3. Tutup kurung, enter. Tuh, hasilnya 82. Nah, untuk IQR kita sama aja sih. Ini dikurangi Q3 kurangi Q1. Tapi kan kita kalau pakai Excel Q1 sama Q3-nya cepet ya mencari tahunya, nggak perlu cari posisinya dulu dan nggak perlu cari-cari di sini dulu gitu. Nah, enter. Ini sih cara mudahnya, cara paling mudah. Nah, terus untuk variance kita tinggal sama dengan var. Nah, aku bakal pilih yang ini ya. Kita harus pilih yang ini. Yang ada apa ini? Kuning tanda serunya. Nah, terus tutup kurung, buka kurung, terus pilih yang A ini, dan tutup kurung, dan enter. Ini hasilnya berbeda ya guys. Nah, terus standard deviation itu sama dengan stdev, stdev, ini aku pilih yang ini lagi, buka kurung, ini, dan tutup kurung, dan enter. Nah, ini hasilnya kayak gini guys. Tapi kok beda ya? Astagfirullahaladzim. Cara membuat poligon. Itu kita ke insert. Kita pilih yang ini, X dan F-nya. Terus ke recommended charts. Dan kita pakai yang scatter ini ya guys. Tinggal oke. Dan jadi deh. Nah, ini poligonnya guys. Jadi kayak gitu ya guys. Tuh, hasilnya kayak gini. Terima kasih banyak setelah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.